Masih di transaksi yang sama. Kali ini tadi kita sudah punya nomor material dokumen, sekarang kita mau display. Pastikan pilih di sini display lalu material dokumen. Kemudian ketika kamu enter di sini, dia akan muncul data-data yang berhubungan dengan material kita sebelumnya, ada kuantitinya, kemudian ada storage occasion-nya dan teman-temannya. Nah, kita diminta lagi di sini. The default proposal is the number of the material document that you last edit. Jadi biasanya yang akan terekam di sebelah kiri adalah nomor terakhir. Lalu di bagian header data choose document info tab yang ini ya. Boleh choose document info tab dan kemudian di sana ada satu icon yang bertuliskan FI document seperti ini yang seperti indikator-indikator lampu. Lalu kita coba periksa accounting dokumennya. Yang pertama berarti akan otomatis munculin accounting document. Tadi setelah ada material, ada accounting document. Nah, ini adalah list accounting document dan kita boleh select satu-satu. Dan otomatis perubahannya menjadi sama ya. Ada raw material dan GR, yang artinya adalah bahan baku kita bertambah dan akhirnya kita dapat invoice baru. Jadi ada debit dan kredit, seperti itu. Ya, itu saja kira-kira yang mau dicontohkan di sini. Sekarang lakukan hal yang sama untuk PO di plan 1200. Berarti masih di slash nmigo. Caranya tadi pastikan di sini Anda prosesnya di goods receive, kemudian by purchase order. Silakan copy untuk purchase order kedua. Punya saya berarti di 45 sekian-sekian. Plannya 1000. Plannya di 1200. Kemudian boleh diedit di sini. Enter. Dan kuantitinya juga sama untuk mengubah storage occasion, kita isinya itu di 0001 seperti ini. Selanjutnya, kita boleh lanjutkan dengan transaksi-transaksi seterusnya, mulai dari pengecekan material dokumen, pembelian dari free note, dan lain-lainnya hingga ke bagian accounting infonya. Seperti itu untuk 1200, saya mungkin proses. Delivery note-nya berarti masih diminta sama ya. Delivery note-nya kali ini LS, sorry. Ada perbedaan sedikit saja. Kita pakainya di LS B2 pagar-pagar. B2 pagar-pagar. Kemudian boleh dicentang item oke kalau memang sudah benar, lalu save. Seperti itu. Dan ini adalah material dokumen saya untuk PO yang kedua. Oke, di sini ya. PO yang kedua, setelah saya punya material dokumen, kemudian saya melihat displaynya dulu nih, display materialnya. Caranya tadi sama, choose dari material terakhir, berarti di 774, kalau punya saya di sini ya. Atau boleh dari sini, pilih dari display, kemudian material dokumen itu akan otomatis terbaca, lalu di enter saja. Nah, sampai di sini, kita bisa membaca informasi yang sama seperti PO sebelumnya. Kamu boleh pindah ke dokumen info, lalu FI document, kemudian nomor accounting dokumennya akan muncul dan perubahannya menjadi seperti ini. Perubahannya menjadi raw material, kemudian ada GRER clearing account, kemudian ditambahkan dengan amount price differences-nya. Seperti itu. Ini kalau kita periksa ada di 8.000, 7.200, dan 800. Yang artinya adalah bahan baku bertambah, invoice juga akan kita terima, tapi di sini akan ada perubahan income kita sendiri. Seperti itu, karena tadi ada perubahan harga. Ya, mungkin itu saja yang bisa dijelaskan dari sisi Migo-nya. Lalu kita akan compare posting result-nya. Nah, di sini dikasih catatan teman-teman. Look again at tables 2 and 3, exercise 4 and 6. Why do both the accounting document and total value material different from each plan? Jawaban itu sederhana saja. Karena di plan 1000 materialnya mengalami valuasi atau moving average. Di mana tadi kita punya harga S dan V. Ya, price control V dan S, dan ketika kita lihat lagi harga barunya akan dihitung, di mana di sini MAP sama dengan total value dibagi total stock, seperti itu. Sementara kalau di plan 1200 kita tadi menggunakan standard price yang ini ya, yang tadi saya sempat catatkan S 1200, dan stoknya itu kalau kita perhatikan lagi increase by the product of the good received quantity and the standard price in material master. Jadi di sini terjadi perbedaan harga dan hasilnya itu adalah kalkulasi dari GR quantity dikali PO price. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan PO-nya. Untuk menampilkan PO saya rasa Anda sudah tahu ya. Silahkan di display saja semuanya atau di ML23N juga sama. ML23N seperti ini. Kita tampilin satu-satu bagian
Document overview boleh di-off-kan tergantung kebutuhan. Terus kita boleh cek dari bagian PO history, seperti itu. Nah, ini kita boleh tampilin dari PO-nya. Misalnya tadi PO-nya adalah, saya ambil yang pertama ya, 17, seperti ini. Di plan 1000 dulu deh. Plan 1000, kemudian storage location-nya tadi di 0001, ini udah kebaca di 17. Execute. Sebentar. Oke, ini isinya ya. Di sini dia semuanya detailnya sama, ada 100 piece dan seterusnya. Seperti itu saja. Oke, untuk menampilkan PO history, Anda boleh klik PO number-nya, choose PO history tab page in detail data from PO. Kemudian PO history biasanya akan melakukan updatean untuk good receive yang sudah diterima. Nah, jadi di sini kita mau melihat nih status dari dokumen kita ini saat ini bagaimana. Apakah tadi kan di sini ada centang item oke ya. Nah, kalau sekarang kalau misalnya kita mau lihat ini shipping instruction, stock type dan segala macam itu seharusnya sudah berubah. Dan PO historinya bisa kita pantau di tab paling bawah dan semuanya sudah confirm goods received. Seperti itu kira-kira yang mau dicontohkan di poin ke-8. Nah, jika sebelumnya kita sudah mengecek stok sebelum dan itu masih on order ya. Saya mungkin boleh coba cek gambar yang sebelumnya. Berarti itu ada di sini ya. Ini gambar saya tadi di bagian awal. Nih, masih on order stock. Sekarang saya mau coba periksa di MMBE-nya. MMBE dengan TM 500B pagar-pagar dengan kondisi yang sama di storage location 0001, dia sudah pindah ke unrestricted use. Seperti itu. Jadi di sini sudah jelas terjadi perubahan sebelum dan setelah. Gitu ya. Jadi itu yang mau diminta dari poin ke-9. Kemudian kalau misalnya kita cek kembali dari sisi 1200, ini 1000 ya. Kita coba pindah ke 1200. Execute lagi. Ini juga sama, saat ini masih berada di quality inspection. Nah, itu perbedaannya. Kenapa masih berada di quality inspection? Tentunya karena kondisi transaksi yang sebelumnya. Karena ada perubahan di harga, valuation, dan sebagainya. Seperti itu. Ya, itu saja yang mau dicontohkan dari hal ini. Dan kalau ditanya mengapa ada entry quality inspection, karena di copy dari material master record yang sebelumnya. Kondisi ini dibaca dari kondisi maintain di material master sebelumnya. Karena kemarin kita ada centang di bagian post to inspection stock. Jadi kalau misalnya kita berhubungan dengan material TDSM 500B di plan 1200, maka sebelum menjadi unrestricted use, semua barangnya masuk menjadi quality